Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Khair yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Banyak banget nih tadi WhatsApp minta izin kagak ikut ngaji karena kurang sehat. Memang musim lagi pancaroba, mudah-mudahan semua urusan kita Allah mudahin. Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, dan mudah-mudahan semuanya beres berkah. Wabil khusus yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati guru-guru kita. Ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Besok tanggal hari apa? Hari apa? Hari pahlawan. Hari pahlawan. Siapa pahlawan kita? Siapa pahlawan kita? Siapapun yang banyak meluruskan kita. Bila khusus tiada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila khusus guru kita yang kita muliakan, Ayahanda Al-Ustaz Ki Haji Syamsuri SH. Semoga beliau sehat panjang umur, barokah hidupnya. Yang mulia Ayahanda Al-Ustaz Ki Haji Nahrawi Haji Yusuf. Semoga beliau sehat panjang umur, barokah hidupnya. Guru-guru kita ada Ayahanda Kakanda Al-Ustaz Syarif Nazir, Al-Ustaz Haji Haryadi, ada Al-Ustaz Nusbahul Munir, seluruh para ada Ustaz Ridwan Karim, seluruh para da'i Miftahul Khair,
Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah berikan panjang umurnya, barokah hidupnya. Siap ngaji? Laskar Ababil, kemudian kru Miftahul Khair, Abu Digin, seluruh donatur yang menyisihkan poin-poinnya setiap majlis malam Kamis. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ya, kita ulang sedikit ya. Dari ini kita bahas kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadih. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah an Asim qala sami'tu Aba Tamimah yuhadditsu an radifin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ta'isa syaitan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azzama wa qala biquwwati sana'atuhum wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yafira mithla az-zubab. Hakaza waqa fi riwayat al-Imam Ahmad. Kita masih membahas tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadih, dan telah berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah ibn Asim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Asim. Tadi ada Bang Asim dari Limo, saya lupa belakang. Sehat Bang ya. Qala ia berkata, sami'tu Aba Tamimah yuhadditsu an radifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat Asim, aku pernah mendengar Abu Tamimah menceritakan daripada pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala athara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Rasulullah tergelincir. Rasulullah pernah kepleset. Kepleset. Fakultu, maka kata Abu Tamimah yang dampingin Rasulullah, ta'isya syaitan. Kalau bahasa kita brengsek buat setan gitu. Kalau ta'isya itu celakalah setan. Sebab apa? Tidak ada yang memberikan satu musibah kepada Nabi kecuali setan. Jadi yang paling benci sama Rasulullah itu adalah setan. Biangnya setan siapa? Iblis. Iblis itu saking sombongnya luar biasa begini. Suatu saat iblis ketemu Nabi Musa. Duhai Musa, seandainya aku menyesali perbuatanku dan anak-anakku dan cucu-cucuku. Berarti iblis ini beranak pinak nih ya. Dia kawin juga aja, tapi nggak ngontrak dia enggak. Seandainya kami menyesali perbuatan kami, kira-kira Allah ampunin nggak ya dosa-dosa kami? Nabi Musa dalam hati mikir, ini iblis lempeng amat nih malam ya. Dia ingat dosa iblis. Pasti Allah ampunkan. Kata Nabi Musa, bagaimana caranya Allah mengampuni saya? Bagaimana keturunan saya Allah ampunkan? Kata Nabi Musa, ente kenapa dirajam? Ente kenapa ada lakop rojim? Sampai kiamat dikutuk ente, kenapa?
karena kami sombong kepada Nabi Adam. Kan ente tahu. Sekarang kalau ente mau diampunin, ente cari makam Nabi Adam. Ente cari makam Nabi Adam. Usjudu amama qabri. Maka sujudlah di depan makam Nabi Adam. Ogah banget gua. Masih sombong juga. Tuh. Ketika hidupnya Nabi Adam kagak mau sujud, begitu meninggalnya di depan kubur Nabi Adam, iblis ogah sujud juga. Sombongnya luar biasa. Tuh. Orang udah kalau sombong ke dawan-dawan, semua yang lain daripada dia udah salah aja udah. Ada mata kedengkian. 3 nih. Dalam tubuh manusia ada 3 sifat. Sifat malakiyah, sifat malaikat yang dorong kita ke semua perbuatan baik, itu adalah dorongan malaikat. Ada sifat hayawaniyah, sifat seperti karakter hewan, nyolong, mabok, berzina, ngepet, macam itu sifat hewan. Yang ketiga sifat iblisiyah atau syaitaniyah, iri, dengki, sum'ah, sombong, bangga. Nah, itu sifat iblisiyah. Rupanya dari sifat antara 2 sifat negatif ini, sifat hayawaniyah dan sifat iblisiyah, yang paling parah itu sifat syaitaniyah. Sombong itu sifat iblis, dengki sifat iblis, iri, bangga itu sifat iblis. Bukankah Nabi Adam timbang makan buah khuldi kan dorongan sifat hayawaniyah untuk masalah perut namanya nih, untuk masalah syahwat, tapi ujung-ujungnya Allah maafin juga. Tapi iblis yang menjerumuskan Nabi Adam tidak diampuni. Apa sebabnya Ustaz Sulaiman? Sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah yang biasa aku injak. Sombong. Nah, ini dia. Bukannya kita nggak sombong, bukan. Tapi ingat, kadang at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Jelas. Jadi ada waktunya kita sombong, tapi untuk negur orang. Jangan sampai kebablasan. Tuh orang udah sahabat, tuh orang udah taubat, sombong kita tarik. Jangan sampai tuh orang yang kita cedotin dia taubat, kita ganti dia. Parahan lagi nih mah. Makanya saudara yang saya muliakan, kita harus tahu di mana kita harus memposisikan diri kita. Di atas langit ada langit, betul nggak? Di atas orang yang alim ada orang yang lebih alim, betul nggak? Yang kagak betul, di atas alis ada alis. Udah bener alis ya kan, pasang lagi ke atas, serem banget. Assalamualaikum. Ente pada amyang kali ya? Rumah kebanjiran kali pada ya? Lanjut ngaji. Nah, jadi Nabi pernah kepleset, Nabi pernah kegelincir. Kata sahabat Rasulullah, brengsek banget setan tuh. Jadi kagak terima Nabi pleset gitu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takul ta'isa syaitan. Sahabat, jangan ngomong begitu. Jangan ngomong setan brengsek, jangan. Sialan setan, jangan. Fa innaka iza qulta ta'isa syaitan, karena sesungguhnya ketika kau mengatakan brengsek setan, sialan setan, ta'azuma, dia bangga. Jelas. Ini ajaran Nabi. Wa qala bi quwwati sara'tuh wa iza qulta bismillah tasaghara hatta yasala misla zubar. Tapi kalau bisa bismillah ente omongin. Ada setan dengar bismillah aja, apalagi bismillahirrahmanirrahim, apalagi sampai auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan kalau dengar bismillah aja
tasahara, dia mengecil, hatta yasira misla zubab, sampai itu setan ngecil seperti nyamuk. Ya Allah ya Karim. Makanya orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, setan ngecil di depan dia, dia agung di hadapan manusia. Mana mungkin kalau orang sering ngomong, oh saya anak presiden, saya anak raja, saya anak sultan, saya anak penguasa. Mana mungkin orang yang sering bilang saya ajudan raja, saya ajudan sultan, saya ajudan presiden. Mana mungkin dikecilin. Siapa yang disebut raja, yang disebut presiden, yang disebut sultan, tapi kita sebut raja di raja, Allah yang maha agung nempel dengan dada kita, dibikin agung sama Allah. Kan udah tahu konsep ini, males kita mah. Udah tahu, ya baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali mau tidur, bismillahirrahmanirrahim setiap malam 786, tahu semuanya. Nah itulah dia, banyak orang yang dapat hidayah tapi taufik kagak dapat, begitulah. Makanya yuk bismillah, terus istiqomah. Yang susah kan istiqomah, yang susah istiqomah. Ada orang bisa awalnya, belum tentu akhirnya. Kalau guru silat saya, guru beksi saya bilang, lagu lu kayak kembang bacang. Tahu kembang bacang? Assalamualaikum. Lu ngerti gak Mi kembang bacang? Kembang bacang janda ya, paling dekat. Orang kata kembang bacang janda. Tahu bacang gak Mi? Bacang tahu kan? Nah, kalau lagi mau berbuah banyak kak, banyak kak bunganya, banyak. Kagak lama dia gugur aja. Ini kembang bacang nih, lagunya banyak, awalnya istiqomah, nggak lama udah telap, udah tepok, habis. Auzubillah min. Guru beksi saya ngomong gitu, almarhum kaum Muhammad Nawawi bin Haji Abdul Halim. Dia bilang lagi, lu kalau main pukul lu kudu ngaji. Lu kalau kagak main pukul kagak ngaji, ibarat golok kagak bersarung. Golok kagak bersarung. Biar kata taruh seleboran, riskan nggak ngelukain orang. Iya, hati-hati. Kalau main pukul, kalau main silat, apa aja ngaji. Nah, kalau kagak ngaji bahaya. Kadang yang ngaji aja masih belegot, yang ngaji aja masih muter, apalagi yang nggak ngaji, kan begitu. Ada orang bilang sebaliknya, tuh mengaji munafik semua. Ini ngomong kayak buntut ular derik gitu. Wah, munafik semua. Ngaji masih ngomong orang. Mengaji jaminan sorga. Udin Badur, harus selalu mikir, yang ngaji aja kagak jaminan sorga, apalagi lu mancing mulu. Kadang diputer-puter sih. Iya. Nah, jadi jangan bilang setan sialan, jangan. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Dan itu termasuk kalau ente ngimpi basah. Tahu ngimpi basah? Tahu? Hah? Mimpi enak deh ya. Jangan diceritain Mang Adib. Malam gua ngimpi temu biduan kemidi sebelah sumur. Wah, enak banget. Jangan diceritain, jangan. Kalau kita ceritain kita ngimpi enak banget, setan bangga. Apa sebabnya? Lah, buat perbuatan gue itu diomongin. Yes, goblok gitu. Jangan. Makanya mau tahu kenapa itu ihtilam perbuatan setan? Karena kalau orang udah mimpi basah, mukallaf dia dewasa. Betul nggak? Kalau dia dewasa, standarnya mimpi basah, maka dia udah gampang diganggu sama setan. Tapi anak kecil coba, yang belum mimpi basah, yang model ini nih, ini belum mimpi basah nih, masih kalem nih, kelas berapa dek? Pernah dengar dong, ada orang
Anak kecil ngelihat penampakan, pernah ngeliat gak? Anak-anak kecil ngelihat model makhluk astral, pernah dengar nggak? Apa sebabnya? Karena hatinya bersih. Jelas ya. Begitu dia mimpi basah, berarti udah mulai digoda setan. Udah semuanya. Jangan ngomong sialan setan, brengsek setan, jangan. Khawatir setan sautin. Sesama setan jangan saling menghina. Jadi katakanlah bismillah. Ini kan lagi ngomong masalah fadilah bismillah. Hakaza waqa'a fi riwayatil Ahmad, fi riwayati al-Imam Ahmad. Demikianlah penjelasan pada riwayat al-Imam Ahmad. Wa qad rawa an-Nasa'i fil yaum wal lailah wa Ibnu Mardawayh fi tafsirihi min hadisi Khalid al-Hizza an Abi Tamimah wa hu al-Hujaimi an Abil Mulaih ibn Usamah ibn Umair an abihi qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarahu wa qala la takul hakaza fa innahu yata'azama hatta yakuna kal bait walakin qul bismillah fa innahu yashuru hatta yakuna kadzdzabah. Ini beda riwayat nih jamaah. Wa qad rawa an-Nasa'i. Nah, sekarang riwayat Imam An-Nasa'i fil yaumi wal lailah, dalam kitab Al-Yaum wal Lailah. Maksudnya Al-Yaum wal Lailah ini artinya siang dan malam. Itu kitab kumpulannya tentang zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai sore sampai malam. Rasulullah tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi yang dibaca apa? Ayat itu dia. Al-Yaum wal Lailah. Wa Ibnu Mardawayh, dan daripada Ibnu Mardawayh, ada yang baca Ibnu Murduyah, tapi yang sahih Ibnu Mardawayh fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, min hadisi Khalid al-Hizza, min hadisi Khalid al-Hazza, daripada hadis Khalid al-Hazza an Abi Tamimah, dari sahabat Abu Tamimah, wa huwa al-Hujaimi an Abi al-Mulaih ibn Usamah an Umar ibni Umar an abihi qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Tamimah, sama masih dari beliau juga, tapi redaksinya beda. Wa qala la takul hakaza. Jadi ini potongan hadis. Jadi kata Abu Tamimah, ketika Rasulullah tergelincir, Rasulullah itu mohon maaf ya, ini redaksinya rada beda. Jadi Asura bin Nabi itu maknanya bukan Nabi yang tergelincir, tapi Abu Tamimahnya nih. Abu Tamimahnya tergelincir. Abu Tamimah ini kepleset, beliau bersama Nabi, gitu maksudnya. Baknya lil musahabah maksudnya. Beliau kepleset, Nabi dengar. Begitu kepleset, brengsek buat setan, gitu maksudnya. Nabi dengar, jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Fa innahu, ini beda redaksinya. Fa innahu yata'azzama hatta yakuna kal bait. Kalau ente bilang setan, brengsek, sialan setan, dia bisa membesar seperti rumah. Tuh kata Nabi. Dalam hadis versinya Imam An-Nasa'i. Bangga dia. Walakin, akan tetapi, kul bismillah. Jadi kalau ente lagi pleset, lagi musibah gitu ya, kan dianjurkan kita innalillah ya. Tapi kalau bisa awali agar dia yang memperbuat kita jadi susah, bismillah. Kenapa? Fa innahu yashuru. Karena setan itu kalau dengar bismillah dia akan mengecil. Hatta yakuna kadzubaba, sehingga kecilnya itu setan seperti lalat. Fahaza min ta'siri barakati bismillah.
Maka ini adalah keberkahan daripada asar, daripada berkah bismillah. Wa qaulin fatustahabu fi awwalil khutbah lamma jaa kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Wa tustahabu al basmalatu inda dukhulil khala lima warada minal hadis fi dzalika. Wa tustahabu fi awwalil wudu lima jaa fi musnad al Imam Ahmad was sunan min riwayati Abi Hurairah wa Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id marfu'an la wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alaih wa huwa hadisun hasan. Ini semua daripada efek berkahnya bismillah. Sampai-sampai walihaza tustahabu fi awali kulli amalin wa qaulin, sampai-sampai disunnahkan di awal setiap amalan kita, di awal setiap perbuatan kita, jangan lupa awali dengan bismillah. Fatustahabu fi awalil khutbah, maka disunnahkan pada awal khutbah, awal tausiah, khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat dan sebagainya. Lima jaa bagi apa-apa yang datang, maksudnya hadis yang telah menjelaskan kullu amrin, setiap urusan, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai pada urusan tersebut bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam, maka dia ajzam. Ajzam ini jamaah ente tahu penyakit yang putus-putus apa kusta ya? Assalamualaikum. Tangan kita ada nauzubillahi ya, ada tangan orang semua postur tubuhnya busuk sampai putus-putus. Apa namanya? Jangan apa? Bener kan ya? Ini kata Rasulullah. Khutbah kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ajzam, itu seperti orang hidup tapi putus-putus. Nah, ada satu hadis lagi, jangan salah makanya nih para dai ya. Jadi khutbah, dakwah, tausiah, nasihat, ceramah, pidato yang tidak ada syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti orang yang tangannya kusta gitu. Artinya apa? Nggak sempurna. Tapi padahal kedudukan syahadat itu adalah sunnah. Termasuk juga pada kedudukan bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita bahas ini apa namanya gampang habisnya, karena ini udah jelas ya. Anda mau keluar dulu begini. Kita kudu paham awal setiap permasalahan. Pahamin dulu ini hukumnya apa? Sebab tempo hari ada yang nanya, Ustadz, kalau orang motong ayam nggak bakal bismillah, haram kan ya? Dia nanya tapi dia ngiyain. Ini gimana jawabnya? Remis ini urusan ya. Kalau nanya begini nih, Ustadz, bagaimana hukumnya motong ayam nggak pakai bismillah? Itu nanya bukan? Coba ente ustadznya, Ustadz, oi gitu dong, Ustadz. Bagaimana hukumnya orang motong ayam nggak pakai bismillah? Haram kan ya? Coba jauh sendiri. Ayo kita bahas. Bahas nggak? Sebenarnya permasalahannya ini berasal dari induknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Hurrima 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jelas ya? Ini Quran nih. Qat'iyyud dilalah. Yang pertama, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangke.
Anda mau ulang-ulang lagi, 2 bangkai yang boleh, belalang dan ikan. Yang kedua, wadam, darah, semua darah haram hukumnya, sekalipun itu darah dikeringin kemudian dibikin empal gentong umpamanya, padahal darah haram juga. Cuma 2 darah yang dibolehkan, al-kabid wabtihal, hati dan limpa. Hati dan limpa ini pembentukan asal darah juga, tapi membentuk hati dan limpa itu prosesnya alami. Tapi kalau darah udah ngocor, kita ambil, kita cetak, kita keringin, kasih popol sama bumbu pesmol, kan enak ya begitu. Haram juga, jelas. Darah bangkai, darah haram. Walahmul khinzir, walahmul apa artinya? Daging babi. Yang disebutkan daging babi berarti sumsum babi boleh dong. Berarti kalau kerupuk kulit babi boleh dong. Berarti kalau gigi babi kalau kita kenyat-kenyat boleh dong. Berarti kalau apa namanya, rambut babi boleh dong. Nah, ini namanya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Disebutkan sebagian, yang dimaksud seluruhnya. Alal mafhum namanya. Jadi kalau disebut daging babi semuanya. Jelas tuh. Pacar babi. Ada nggak babi pacaran sama bandot? Nggak ada. Namanya ini lagi galau banget itu mah. Yang keempat, perhatiin ya. Wa ma uhilla, dan hewan yang layak dimakan. Contohnya apa? Kambing dah ya. Wa ma uhilla, dan hewan yang layak dikonsumsi, uhilla ai zubiha, yang dipotong li ghairillah bih. Nah ini nih permasalahan ini. Li ghairillah, yang bukan karena Allah. Makanya baca tafsir Jalalain, jangan tafsir jalan lain. Dalam tafsir jalan lain, tafsir yang lain dikatakan li ghairillah, motongnya bukan, yang dimaksud bukan tanpa bismillah. Motongnya bukan karena Allah. Orang-orang dulu motong kebo, motong sapi, motong bandot, dipotong untuk sesembahan jin tomang, untuk penguasa jin pun rengas, untuk penguasa encingnya jenglot. Nah, pendem pala kebo termasuk juga nih, biar bangunannya kokoh. Nah, jadi dipotongnya bukan karena Allah, itu maksudnya lil asnam wali syaitan, untuk sesembahan, untuk berhala atau untuk setan. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Wa ma ra'yul fuqaha. Lalu apa pendapat fuqaha ketika ada orang motong hewan yang lain dikonsumsi, ayam, bebek, belengong, ngerti belengong gitu loh. Ini sejarahnya dari Uzbekistan. Jadi belengong itu perkawinan antara entok dan bebek, anaknya belengong. Ya, lu mainnya lu di kandang doang sih. Gue juga baru tahu. Tahunya di Tegal. Tegal, ada nggak orang Tegal sini? Tegal, bengong. Oh Ustaz, di stand dia Ustaz. Oh, makan, wih, asik banget. Mana pulen, mana kenyal-kenyal, bagaimana begitu? Aneh ada feeling nih, ya kan? Pasti kambing muda, salah Pak Ustaz. Bebek muda, salah Pak Ustaz. Janda muda, oh apalagi, salah kan? Belengong. Belengong. What the meaning of belengong? Entok, tahu entok? Entok menikahlah dengan bebek, anaknya belengong. Hebatnya dia bisa terbang. Tuh, makanya kalau nikah cari yang beda suku. Sunnah Rasul.
Betawi, mohon maaf nih ya. Betawi, kawin sama Betawi, ya 6,5. Betawi beda suku, nikah sama orang Bandung. Betawi nikah sama orang yang bukan Betawi, 8,5. Di mana lebihnya? Mempererat ukhuwah Islamiyah, jadi dekat banyak saudara begitu. Makanya aneh mau juga ini ya. Enggak kan bini kagak ngelihat enggak. Jarang dia mah. Ya, jamaah. Saya ulang sekali lagi. Jadi yang dimaksud wa ma uhilla li ghairihi itu artinya motong hewannya untuk selain Allah, untuk sesembahan. Sampai sini paham? Lalu bagaimana hukumnya motong ayam, motong kambing, motong kerbau dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim, atau ada yang lebih panjang, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal hadza. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wa in tamhissan la yatimmu ma'nan, sekalipun sempurna potongannya enggak sempurna secara hakikat, berkahnya kurang. Rasul mengatakan, Rasul bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan, setiap perkara yang sangat nilai positif, tidak berbenturan dengan nilai syariat, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar ay qalilul barakah, berkahnya sedikit. Maka hukumnya motong hewan dengan tanpa bismillah maka makruh saja, tidak haram. Hasil potongannya boleh dimakan, kurang tepat. Kalau ada orang mengatakan, wah gua mau kalau kagak motong sendiri tuh ayam kagak gua makan, haram gua makan. Begini bang, kalau abang kagak mau makan ayam yang abang kagak potong sendiri, abang karena takut kagak baca bismillah haram, abang kurang tepat. Ngaji biar dalam, langkah biar jauh, gaul biar luas, ilmu biar tinggi. Apa sebabnya? Cuma sekedar nggak haram, makruh. Tapi kalau abang husnuzon, umpamanya beli ayam bakar, ini ada nih, aneh temuin tuh ayam bakar enak banget, saya di corner, udah bener dah, ada orangnya soalnya, kan mayan ya, asal ngerti aja bang. Contoh Chef Imam makan di rumah makannya Bang Dudi, saya di corner di Jalan Saidi 1 Cepte Utara. Tanya aja, saya di corner, orang pada paham semua. Jangan lupa ya, rasanya dahsyat, harganya terjangkau, ngangenin. Cukup ya bang. Chef Imam makan nih, Ustaz Iqbal, Ustaz Misbah, nih ayam yang motong siapa ini? Ini ayam pakai bismillah nggak motong nih? Seandainya yang motong bukan Islam, seandainya yang motong bukan Muslim, seandainya yang motong bukan tanpa bismillah, ya seandainya yang motong enggak Allah, halal masih dimakan, nggak sampai haram. Makanya ngaji kudu dalam. Apalagi Chef Imam, apalagi Chef Imam husnuzon. Tuh, husnuzon, baik sangka aja ini ayam halal dan barokah, bismillah, dapat yang ente persangkakan. Ana inda zanni abdihi, kata Allah, saya tergantung persangkaan saya, tergantung persangkaan hamba saya kepada saya. Gitu. Jelas? Itulah. Saya punya guru kita juga, Abuya Ki Haji Maulana Kamal Yusuf. Setelah taklim, sepeninggal wafat Al-Muflah Mu'alim Syafi'i Azami, setelah ngaji Lubabut Ta'wil fil Ma'ani Tanzil Tafsir Khazin, kemudian Ghayatul Wusul, tapi ada almarhum namanya Pak Haji Asraruddin Ismail. Zat, apa Bang Haji? Temenin abah tuh kiai kita. Kemana? Makan. Ada yang nggak sebut nama ya? Di shop di siang itu, pada zuhur.
di Barito situ. Ya udah, aneh temenin. Naik mobil, semobil di pinggir jalan. Aneh kalau mau sebut kagak enak ya, kenapa? Dia kagak ngaji soalnya. Kalau ngaji nih promosiin. Makan pinggir jalan pakai sorban tuh. Abuya Kiai Muhammad Kamal Yusuf. Ya Allah, kagak pakai nanya. Ini daging apa nih? Padahal beliau muka siapa? Mohon maaf ceplosan ya. Gak pakai nanya, nyenengin orang. Cep imam, agak jelasnya. Jangan begitu Cep. Gua kalau kagak motong sini kagak gua makan. Wali aja makan lu kagak, lu waliin Cep. Jangan. Assalamualaikum. Maksud saya paham kagak nih? Paham kagak? Itulah dia. Aneh ketemu di PIM 2. Ente tahu PIM nggak? PIM itu mall. Lagi makan sama istri, di sebelah, persis sebelah saya ada Al-Mahfurlah, tuan guru yang saya anggap, saya nggak guru bajang-bajang, tapi saya banyak berguru masalah berlian sama beliau. Al-Mahfurlah Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar yang punya pesantren Nurul Iman Allah Syariah, ribuan santrinya gratis semua. Sama istri beliau ke mall pakai udang-udang, pakai jubah sama isinya. Aneh perhatiin dari jauh, jangan salim dulu, jangan, tunggu dulu. Makan yang restoran cepat saji, nggak pakai milah-milah, yang enggak. Kalau aneh sebutin kagak enak juga ya. Pokoknya yang biasa kita makan dah, yang kita kagak tahu makannya apa. Tuh, didik kita nih santrinya, jangan sebelah mata, jangan dibikin susah, jangan. Jelas ya. Makanya kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki, beliau mengatakan sungguh benar dan teramat benar bagi orang yang husnuzon, berbaik sangka sekalipun ternyata persangkaannya salah, dan sungguh salah, teramat salah, sangat salah bagi orang yang suuzon, buruk sangka sekalipun persangkaannya benar. Ya Allah, jelas. Jadi begitu Kang Dudi, husnuzon aja, magerendengan mulu, agak maju dah. Assalamualaikum. Seandainya ini malam nih ada yang ngasih ente ayam bakar, ente makan nggak? Yang mau ngasih siapa? Lanjut dikit lagi boleh? Ya, jadi paham ya. Jadi yang dimaksud hewan uhilla li ghairillahi bi, yang disembelih bukan karena Allah, bukan berarti nggak baca bismillah, enggak. Artinya hewan yang disembelih untuk sesembahan, hewan yang disembelih untuk setan, untuk pesugihan, itu yang dimaksud. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian wa tustahabu al-basmalah inda dukhulil khala, dan disunnahkan baca bismillah kal inda dukhulil bola, itu maknanya qabla dukhulil khala, sebelum masuk toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus itu setan laki-laki, khaba'is setan perempuan, jamak semuanya. Para setan laki, para setan perempuan yang ada di toilet. A'udzubika, aku berlindung kepadamu karena mabesnya di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kabur sampai ke kentut-kentut. Kabur aja ke toilet. Tuh, ke apa? Iya, kloset. Ente tahu nggak kloset yang paling nyaman buat setan? Bukan kuping kita, itu kloset dia itu. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum, panjang naumnya kan, tidur panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kuping kita jadiin kloset,
sama jin, sama iblis, sama setan dikencingin tuh. Jadi kagak denger azan. Jangan biarkan, jangan kasih kesempatan kuping kita dijadiin toilet sama dia. Assalamualaikum. Nah, makanya bangun. Mau masuk toilet baca bismillah. Jangan sampai udah masuk toilet baru baca Allahumma inni a'udzubika. Jangan, dosa, malah haram karena menyebutkan nama Allah di toilet. Jangan di toilet sama-sama Quran aja. Sama-sama Quran. Surah Baroah. Tidak sunnah baca bismillah. Begitu kan? Nggak baca sunnah. Apa sebabnya? Surah Baroah itu banyak menceritakan tentang peperangan. Peperangan identik dengan kekerasan, tangisan, darah, dan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim enggak munasabah halang itu. Dong nggak usah baca sunnah. Inilah mendidik kita, sama-sama ayat Quran aja yang cenderung dengan peperangan nggak usah baca, apalagi toilet. Masuk toilet, Allahumma inni, Allah, toilet. Sebelum masuk baru baca. Jelas? Keluar toilet, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Ketika inzal, jangan alhamdulillah. Jangan pakai dikata. Jangan pakai dikata. Dalam hati kan lagi junub. Alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara wa sihha. Ini kan ada doanya. Minimal alhamdulillah. Dalam hati aja Bang Arif. Dalam hati aja. Allah takbir, kita takbir, jangan ngosok gagah dia, jangan. Kudu pakai ilmu semuanya. Wa tustahabbu fi awalil wudu, dan disunnahkan ketika awal wudu. Lima jaa fi musnad al-Imam Ahmad wa sunan min riwayat Abi Hurairah wa Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id marfu'an. La wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alaih. Nih para dai, para ustaz, para khutbah, perhatiin hadis ya. La wudu'a, tidak ada wudu. Liman bagi orang lam yuzkar ismullahi alaih, atau lam yazkur ismullahi alaih, yang tidak menyebutkan nama Allah. Tidak ada wudu bagi orang yang memulai wudunya tanpa bismillah. Laknya lah apa ini? Bukannya linafil jinsi. Kalau laknya linafil jinsi berarti menafikan tidak ada wudu semuanya, berarti menunjukkan hukmuhu ghairu sihah, ai batil, nggak sah hukumnya. Tapi ulama sepakat hukum la wudu'a ini laknya lil kamaliyah, artinya menunjukkan tidak sempurna. Tidak sempurna orang yang wudu tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ahmad wudu kagak pakai bismillah, sah tapi kurang afdol, itu maksudnya. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Ami blaem karo bojok nih ojo pakai bismillah lali mboten napa-napa, makruh. Jelas? Sah enggak? Sah bini lu, ya kan? Yang kedua, berkah enggak? Dikit berkahnya. Yang ketiga, sampai Rasul mengatakan, bersabda, manasya ahadukum ismallah, tidaklah seorang di antara kalian para suami lupa dengan nama Allah, lupa bismillah ketika menjima istrinya, illa syarakahu syaitan fi waladi, kecuali setan barang nimbrung bikin anaknya. Sperma yang keluar barang karakter sperma syaitan, bukan sekedar ditonton, bukan, tapi ngikut nimbrung. Lah kalau setan dibuat dari api, karakter masuk karakter sperma, api sifatnya membakar, gerah, panas. Anaknya pakai kutang, kabur sono, tinggal sini, susah diatur, berontak. Hati-hati, dulu mungkin main rejeng aja, main pepet aja, main bengkek aja, yang udah tutup semua dengan istighfar.
Nah, paling banyak kita, paling gampang nutupin dosa kita hadir majlis ilmu. Insyaallah Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan jamaah ada manfaatnya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ansurna 'ala jami'i a'da'id din nasran 'azizan wa khulhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran shadida wa dabbirhum tadbira waj'alhum haba'an mansura waj'alhum minal akhsarina a'mala wa qina syarral aswad wa syarral 'idad wa syarrad dad wa la taj'alna mahallan lil balwa wa la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin wa akhrijna minhum salimin ghanimin wa najjina minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.